Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Tialopa Channel. Sekarang kita akan membahas tentang peluang ya teman-teman. Nah, langsung saja ke nomor 1. Dalam sebuah pesta pernikahan yang dihadiri 8 pasangan suami istri dan 6 orang yang belum memiliki pasangan atau jomblo, jika mereka saling berjabat tangan kecuali dengan pasangan sendiri, maka ada berapa banyak jabat tangan yang terjadi dalam pesta tersebut? Jadi kita ketahui di sini ada 8 pasang pasutri ya teman-teman. 8 pasang suami istri dan ada 6 orang yang jomblo. Jadi di sini kan 8 pasang, berarti 8 kali 2. Kalau pasang kan satu pasang 2 orang ya teman-teman. Jadi 8 kali 2 ditambah 6 sama dengan 22 orang. Jumlah yang menghadiri pesta pernikahan itu adalah 22 orang. Yang ditanyakan di sini berapa banyak jabat tangan yang terjadi dalam pesta tersebut. Nah, jadi sebanyak 22 orang ini berjabat tangan. Nah, terkecuali dengan pasangannya sendiri ya teman-teman. Sepertinya di soal ini belum ada corona ya teman-teman. Nah, jadi kita lihat cara jabat tangan itu kira-kira bebas atau tidak teman-teman. Iya, benar sekali. Pastinya bebas ya. Tidak mungkin cara jabat tangan ada aturannya. Terserah mau sambil makan, mau sambil berdiri, mau sambil duduk, itu bebas ya cara jabat tangan. Dan pasti dilakukan oleh 2 orang. Tidak mungkin jabat tangan 3 orang sekaligus. Bisa dipahami ya? Sehingga jika bebas dan dilakukan oleh 2 orang, maka kita pakai cara kombinasi. Nah, sekarang kita lihat kombinasi dari dua-dua. Jadi, kombinasi 2. Kenapa? Karena ini kan yang jabat tangan itu pasti 2 orang, teman-teman. Kalau jabat tangan itu pasti dilakukan oleh 2 orang. Tidak mungkin oleh 3 orang atau 4 orang sekaligus, ya teman-teman. Jadi, kombinasi dua-dua itu 2, ya. Kita lihat kombinasi dua-dua dari 2, itu pakai cara cepatnya saja, teman-teman. Cara cepatnya gimana? Seperti ini. Nah, tinggal jika di sini 2, ya teman-teman, tinggal kita bagikan saja 2. Dan yang bagian atas kita kalikan dengan 1 dikurangin 1 huruf. Contohnya 22 dikali 21. Atau seumpama di sini 24. Berarti 24 dikali 23 seperti itu ya teman-teman. Langsung saja kita hitung, kita main coret-coret saja teman-teman. 22 bagi 2 sama dengan 11. 11 dikali 21 sama dengan 231. Nah, teman-teman jangan terjebak di sini. Kalau teman-teman terjebak di sini, salah teman-teman. Karena di sini ada jika mereka saling berjabat tangan kecuali dengan pasangan sendiri. Nah, yang berpasangan itu ada 8 orang, berarti dikurangi 8 ya teman-teman. Kan yang berpasangan ini tidak berjabat tangan. Jadi kita kurangi 8 sama dengan 223. Mana nih yang 223? Iya, B ya teman-teman. Kita bungkus yang B. Oh iya teman-teman. Untuk cara cepat menghitung kombinasi, itu ada trik cepatnya. Silahkan tonton di video saya yang khusus kombinasi. Ini ada channelnya di sebelah kanan ya. Nanti ada saya rekomendasikan ini channelnya ya. Sudah kelihatan teman-teman? Ya, sudah. Silahkan diklik ya teman-teman. Itu ada cara cepat menghitung kombinasi ya. Sekarang yang nomor 2. Sebuah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan 5 orang anaknya mengadakan makan malam. Dan mereka duduk mengelilingi meja makan. Nah, di sini kita garis bawahi duduk mengelilingi meja makan. Berarti
berkeliling di meja makan dia duduknya, teman-teman. Jika ayah, ibu, dan anak terakhir duduk bersampingan atau berdekatan, nah ini kita garis bawahi juga, teman-teman. Ayah, ibu, dan anak ini duduknya itu berdekatan atau berjajar ya, berarti teman-teman. Maka banyak cara mereka duduk adalah kita ketahui di sini ayah, ibu, dan anak yang terakhir atau anak yang kelima itu duduknya berjajar ya teman-teman. Dan anak yang pertama, kedua, dan ketiga, keempat ini duduknya tidak berjajar. Berarti kita tidak tahu apakah dua di samping satu, apakah tiga di samping empat. Intinya dia tidak berjajar. Berarti, ini berjajar ya, ini keterangannya. Berarti yang berjajar kita hitung satu ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Berarti N-nya ada 5. Oke teman-teman. Sampai di sini bisa dipahami ya. Terus, di sini yang kita garis bawahi lagi. Di soal, mereka duduk mengelilingi meja makan. Nah, kalau mereka duduk mengelilingi meja makan, berarti kita pakai cara permutasi siklis ya teman-teman. Rumusnya permutasi siklis itu apa? N-1 faktorial dikali N faktorial. N-1 faktorial itu ini ya teman-teman, 5 ya. Berarti kita masukkan saja angkanya. 5-1 faktorial dan N faktorial itu yang berjajar teman-teman ya. Jadi N faktorial ini yang berjajar. Yang berjajar berapa orang? Ayah, ibu, dan anak kelima. Jadi 3 faktorial. Nah, ini tinggal kita hitung. 5 dikurangi 1 sama dengan 4 faktorial dikali 3 faktorial. Berarti sudah ketemu ya teman-teman. 4 faktorial berarti 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 itu 24. 3 faktorial, 3 dikali 2 dikali 1 itu 6. Jadi 24 dikali 6 adalah 144. Ketemu ya. Jadi yang kita butuh itu B ya teman-teman. Sampai di sini bisa dipahami ya. Oh ya, untuk permutasi siklis silahkan teman-teman belajar dulu ya. Karena ini kita langsung ke soal. Saya tidak menjelaskan rumusnya terlebih dahulu. Oke, bisa dipahami ya. Soal yang nomor 3. Ada 5 jalur bus antar kota A dan kota B, serta 3 jalur bus antar kota B dan kota C. Banyak cara seseorang mengadakan perjalanan menggunakan bus pergi dan pulang tanpa menggunakan jalur bus yang sama adalah, nah, jadi kita ketahui jalur kota A ke kota B itu ada 5 jalur. Oke teman-teman. Dan jalur kota B ke kota C itu ada 3 jalur. Nah, ini waktu seseorang perginya ya. Jadi pergi dari kota A ke B itu 5 jalur, pergi dari kota B ke C itu 3 jalur. Nah, sekarang saat pulang. Jadi, seseorang pulang dari kota C ke B itu tidak boleh jalur yang sama ya. Ingat di sini tanpa menggunakan jalur yang sama ya. Jadi, dari kota C ke B 2 jalur ya teman-teman. Kenapa? Kan satu jalurnya sudah dilalui. Sehingga dikurangi 1, jadi 2 jalur. Dari kota B ke kota A itu 4 jalur. Karena kan satu jalur lagi sudah dilalui. Sampai sini bisa dipahami ya. Nah, sekarang kita lihat kata penghubungnya. Dari kota A dan kota B. Nah, di sini kata penghubungnya dan. Jadi ingat teman-teman, dalam matematika, jika ada kata penghubung dan, itu berarti dikali atau ditambah ya teman-teman. Jadi ini kan kata penghubungnya dan, berarti kita kalikan saja teman-teman. Ya, 5 dikali 3, dikali 2, dikali 4. Nah, karena ingat ya, perlu digarisbawahi,
kata penghubung dan dalam matematika itu bisa dikali atau ditambah ya. Nah, sekarang tinggal kita kalikan. 5 dikali 2 sama dengan 10. 3 dikali 4 sama dengan 12. Kenapa saya kalikan silang? Karena saya mau cari yang enak. Kalau 5 kali 3, 15. Dikali 2, 30. Dikali 4 kan masih kurang enak. Tapi kalau gini, 5 kali 2, 10. 3 kali 4, 12. 12 kali 10, nah, 120. Jadi, seseorang mengadakan perjalanan menggunakan bis pergi maupun pulang tanpa menggunakan jalur yang sama adalah 120 jalur. Nah, jadi seperti ini penulisan matematikanya ya teman-teman. Kalau sudah kita rubah ke penulisan matematika, otomatis kita enak teman-teman untuk mengerjakannya ya. Jadi B ya teman-teman. B. Oh iya teman-teman, bagi teman-teman yang belum subscribe channel Tialopa Channel, silahkan subscribe dulu ya teman-teman, agar setiap saya mengupload video, teman-teman bisa mendapat pemberitahuan. Oh iya teman-teman, saya juga ada grup Telegram. Di grup Telegram tersebut, saya selalu mengadakan kuis setiap jam 8 malam, serta memberikan pembahasannya dalam bentuk video. Jika teman-teman ingin bergabung, silahkan teman-teman klik link Telegram saya tersebut di deskripsi YouTube saya ya. Oke teman-teman, kita lanjut ke nomor 4. Pada pilihan siswa teladan, terdapat 9 finalis, dan dari finalis tersebut merebutkan juara 1, juara 2, dan juara 3. Banyak susunan juara yang mungkin terjadi adalah, nah di soal ini terdapat 9 finalis dan merebutkan juara 1, 2, dan 3. Jadi kuncinya ya teman-teman, kalau soal cerita, pada matematika kita rubah dulu ke ceritanya matematika, penulisan matematikanya ya. Nah, kita rubah ke penulisan matematika. Jadi di sini kita lihat ada posisi atau tidak teman-teman di soal. Jelas ada ya. Jadi ke-9 finalis ini merebutkan posisi 1, posisi 2, dan posisi 3. Nah, jadi 9 finalis ini merebutkan ketiga posisi ini teman-teman. Nah, yang pertama, posisi yang pertama itu pasti ke-9-9-nya ingin posisi yang pertama. Jadi kita tulis 9. Nah, untuk posisi kedua, karena di salah satu ke-9 finalis ini sudah ada yang dapat juara 1, otomatis tinggal 8 finalis yang ingin juara 2. Jadi kita tulis 8. Nah, untuk juara yang ketiga, kan ke-9 finalis tadi sudah dapat juara 1, juara 2, berarti tinggal 7 ya teman-teman. Nah, di sini tinggal kita kalikan teman-teman ya. 9 kali 8 dikali 7 sama dengan 504. Nah, inilah kemungkinan susunan juara yang terjadi. Jadi, jawabannya B ya teman-teman. Kita bungkus B. Nah, lanjut lagi ke soal nomor 5. Dalam sebuah rapat antar desa yang dihadiri oleh 3 desa, yaitu Desa A, Desa B, dan Desa C. Dari masing-masing desa mengirimkan wakilnya. Desa A mengirimkan 3 wakil, Desa B mengirimkan 4 wakil, dan Desa C mengirimkan 3 wakil. Jika di dalam rapat mereka duduk secara berjajar. Nah, ingat teman-teman, jika berjajar inilah kata kuncinya ya. Jika berjajar, itu nanti ada rumusnya. Dan perwakilan setiap desa harus berdampingan. Ini juga kata kunci, perwakilan setiap desa harus berdampingan. Maka banyak mereka duduk dalam rapat tersebut adalah, nah jadi, jika itu duduknya secara berjajar dan berdampingan itu pasti permutasi ya. Permutasi yang rumusnya permutasi sama dengan n faktorial. Ingat ya, jika duduknya secara berjajar dan berdampingan,
itu rumusnya pasti permutasi. Sama dengan n faktorial. Untuk pembahasan permutasi kombinasi, silahkan nanti klik bagian kanan atas ya. Ini saya rekomendasikan. Nanti saya akan bahas soal khusus, bukan soal teman-teman, tapi trik khusus untuk menghadapi soal-soal permutasi dan kombinasi. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Lanjut ke laptop. Nah, sekarang kita ketahui dulu desa A, desa B, dan desa C. Masing-masing desa itu mengirimkan perwakilannya. Desa A mengirimkan berapa teman-teman? 3 ya. 3 perwakilan. Desa B mengirimkan 4 perwakilan. Dan di desa C mengirimkan 3 perwakilan. Oke. Nah, jadi ini kok bisa 3 faktorial Kak desa A? Karena kan desa A mengirimkan 3 perwakilan. Dan duduk secara berjajar setiap perwakilan setiap desa. Jadi, otomatis perwakilan desa A ini dia duduk berjajar. Jadi, 3 faktorial ya. Ingat, ini rumusnya. Permutasi sama dengan n faktorial. N itu 3 faktorial. Dan desa B itu mengirimkan 4 dan duduk secara berjajar dan berdampingan. Jadi, 4 faktorial. Dan desa C mengirimkan 3 wakil juga. Duduknya berjajar dan berdampingan juga. Berarti 3 faktorial. Nah, sekarang setiap desa harus berdampingan kan? Setiap desa, berarti setiap desa A, desa B, dan desa C ini harus berdampingan. Berarti dia duduk berdampingan juga teman-teman. Otomatis jadi 3 faktorial juga. 1, 2, 3. 3 faktorial juga. Nah, sekarang kita apakan? Kita kalikan, jumlahkan, kurangkan, atau bagikan. Ingat teman-teman ya, jika di suatu kalimat matematika itu ada kata penghubung dan, ini kata penghubung dan, itu pasti ditambah atau dikali. Nah, di soal ini kita kalikan ya. Nah, sehingga kita kalikan karena ada penghubung dan. Nah, jadi, kita kalikan saja teman-teman. Masih ingat kan? Pada soal permutasi, jika 3 faktorial berarti 3 dikali 2 dikali 1 ya. Perkalian angka menurun. Kalau 4 faktorial berarti 4 kali 3 dikali 2 dikali 1. Dan 3 faktorial sama saja dengan yang ini tadi ya teman-teman. Oke, sekarang kita kalikan. 3 kali 2, 6. 6 kali 1 jadi 6. Sekarang yang 4 kita kalikan. 4 kali 3, 12. 12 kali 2, 24. 24 dikali 1, ya 24. Oke. Yang 3 faktorial sama aja. 3 faktorial juga sama saja. Sekarang tinggal kita kalikan saja teman-teman. 6 dikali 2, 4. Dikali 6, dikali 6. 6 kali 3, itu 24. 24 kali 24 sama dengan 5184. Jadi hasilnya itu 5184. Mana nih? Iya, kita bungkus yang A ya teman-teman. Sekali lagi, nanti kalau teman-teman di soal permutasi dan kombinasi ini ada yang kurang paham, nanti saya akan buat videonya tentang detail kombinasi dan permutasi dan trik-triknya, full trik ya teman-teman. Nanti saya akan rekomendasikan di video ini ya. Oke. Semoga teman-teman bisa memahami dari penjelasan saya ya teman-teman. Jika ada kata-kata saya yang salah atau penjelasan saya yang kurang bisa dipahami, saya mohon maaf. Karena segala kesalahan itu dari saya sebagai manusia biasa. Dan semua kebenaran itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga teman-teman bisa sukses di CPNS 2021 ya. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.